Shalom. Pada hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana pada hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Saya mengambil tema yaitu jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Mengapa? Ya, banyak sekali orang-orang pada saat ini mengabaikan dan menjauhkan diri mereka untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka lebih memprioritaskan hal-hal duniawi. Ya, seringkali manusia melupakan waktunya untuk Tuhan, bahkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka lebih memprioritaskan sesuatu kegiatan mereka dengan yang berhubungan dengan hal duniawi seperti sosial media. Ya, mereka lebih mengutamakan hal itu. Ya, bahkan sebagai anak muda pada saat ini, mereka lebih menggunakan sosial media mereka untuk bermain game. Ya, banyak sekali anak-anak muda pada saat ini terjerumus dengan hal itu. Ya, maka daripada itu saya mengingatkan kita sekalian untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, apa ya yang kita ambil dalam jangan menjauhkan diri dari ibadah? Poin yang pertama yaitu untuk saling menasehati. Ya, mengapa saya mengambil poin yang pertama itu untuk saling menasehati? Ya, firman Tuhan di sini mengatakan bahwasanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Ya, firman Tuhan saja saling menasehati kita, bahkan saling mengingatkan kita untuk kembali melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, apa halnya sebagai kita dengan manusia. Ya, apa susahnya untuk kita melakukan hal itu? Untuk kita menasehati orang-orang yang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita menasehati mereka yang menjauhkan diri dari ibadah itu? Ya, marilah kita menasehati mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita boleh mengajak mereka, mengingatkan mereka melalui firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan yang ada, yang tertulis dalam Alkitab. Kita boleh mengajak mereka dan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menasehati, bahkan saling mengingati. Jangan kita mengambil nasihat dari orang lain, tetapi kita tidak membagikannya dengan orang lain. Jangan kita hanya memperdulikan diri kita sendiri, tapi kita tidak memperdulikan orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Ya, tetapi marilah kita menasihati mereka untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ada di dunia ini, marilah kita melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengabaikan segala sesuatu, bahkan segala nasihat-nasihat tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh mendekatkan hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya, dimana tema firman Tuhan tadi mengingatkan kita jangan menjauhkan diri di hadapan Tuhan, bahkan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Dan poin yang kedua, selain kita menasehati orang lain, dan semakin giatlah kita. Ya, semakin giatlah kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan semakin giat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita memprioritaskan untuk kita datang di hadapan Tuhan dan membawa tubuh kita untuk hanya kita menampilkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini untuk diperlihatkan kepada orang-orang lain. Tetapi marilah kita
datang dan semakin giat beribadah kepada Tuhan untuk memperlihatkan hati kita bahwa hati kita benar-benar untuk datang di hadirat Tuhan dan benar-benar ingin beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak manusia, kita tahu bahwa kita hanya hidup sementara di dunia ini. Tetapi marilah kita melakukan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita datang ke dunia, kita tidak pernah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita meluangkan waktu hanya untuk dunia saja. Ya, dunia itu hanyalah sementara. Bahkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia itu adalah sementara. Itu tidak kekal. Ya. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup itu di hadirat Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dan ketika kita semakin giat untuk melakukannya, ya, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang kekal di dalam Tuhan, yaitu di surga. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita jangan mengabaikan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita melakukan segala sesuatu apa yang baik di hadapan Tuhan, bahkan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan, apa susahnya ketika kita melakukan segala sesuatu yang benar, bahkan apa salahnya ketika kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh membawa orang-orang yang mungkin menjauh dari Tuhan, kita boleh membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk mereka tidak salah memilih jalan dalam kehidupan mereka. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memang sangat menyenangkan, tetapi hal yang sangat menyenangkan dalam hidup kita, bahkan hidup yang ingin kita capai, hidup yang kekal itu, hidup yang penuh kebahagiaan itu, ketika kita berada di surga dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka daripada itu, mari kita melakukan segala sesuatu apa yang telah Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita untuk saling menasihati sebagai manusia. Jangan kita pernah cuek dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, melalui kita bisa saja Tuhan memakai kita untuk menasihati mereka, agar mereka untuk mendekatkan diri beribadah kepada Tuhan, bahkan melakukan persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Ya, marilah kita lakukan hal itu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal itu, lakukanlah dengan setulus hatimu. Ya, apa yang menurut kata hatimu, jika itu benar untuk dilakukan, marilah lakukan jika itu yang benar-benar Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Ya, jangan sesekali menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu, untuk saling menasehati dan semakin giatlah dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Jangan kita mengabaikan ibadah itu hal yang sepele. Jangan kita pernah mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat kecil dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu hal yang mungkin kita katakan tidak penting. Ya, ibadah dengan persekutuan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, ibadah itu bahkan ketika kita bersujud di hadapan Tuhan, itulah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu, dari setiap masalah-masalah, bahkan tantangan hidup yang kita alami, Tuhan pasti tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalannya bagi setiap kita. Ya, tidak pernah Tuhan mengabaikan kita, bahkan tidak pernah Tuhan mengecewakan dalam hidup kita, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Ya, tapi menurut hati kita, apakah kita sudah menerima Tuhan? Apakah kita merasa bahwa Tuhan sudah ada dalam hidup kita? Ya, marilah bagi setiap kita, untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Ya, masukin dalam hatimu, katakan, Tuhan, aku mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Ya, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, marilah bagi setiap kita masih ada kesempatan. Ya,
masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Tapi jangan pernah mengabaikan sesuatu waktu yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Jika hatimu berkata, bahkan Tuhan berkata dalam hatimu untuk kamu berubah, mari berubah dengan hal itu. Jika kamu yang pada saat ini jarang beribadah kepada Tuhan, bahkan jarang melakukan waktu untuk Tuhan, marilah segera ubah dirimu untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, itu adalah suatu ketekunan dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, Tuhan senang melihat anak-anaknya ketika dia tekun dalam ibadahnya, ketika dia tekun dalam persekutuannya, ketika dia tekun dalam doa-doanya, bahkan ketika dia tekun dalam melakukan segala sesuatu dari perintah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu baru ketika kita, meskipun kita sering mendengarnya setiap hari, bahkan berulang-ulang kali, tetapi firman Tuhan itu selalu memberikan pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Ya, marilah bagi setiap kita jangan sesekali menjauhkan diri dari ibadah, tetapi semakin mendekatkan dirilah dengan Tuhan, dan bangunlah persekutuan itu, bangunlah ibadah itu dalam hidupmu. Maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang berasal dari Tuhan, dan kamu akan mendapatkan upahnya dari Tuhan itu ketika kamu bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sekalian untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini untuk saling menasehati, bahkan semakin giat dalam ibadah kita. Jangan sesekali menjauhkan diri dari ibadah. Ya, tetapi marilah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan untuk semakin dekat lagi dan semakin giat dalam beribadah di hadapan Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua.